17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Di padang tandus Badar, 313 pasukan Muslim yang nyaris tanpa persiapan berhasil mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy yang jauh lebih kuat. Abu Jahal, salah satu pemimpin Quraisy, terbunuh. Para bangsawan Mekah banyak yang mati atau tertawan. Kabar ini menyebar cepat. Ketika utusan Quraisy tiba di Mekah membawa berita buruk ini, bagaimana reaksi mereka? Mekah yang biasanya ramai mendadak sunyi. Setiap sudut kota dipenuhi tangisan. Hampir semua keluarga kehilangan kerabatnya. Ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan saudara, ada yang kehilangan anak. Salah satu yang paling terpukul adalah Hindun binti Utbah. Ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, dan saudaranya, Walid bin Utbah, tewas di Badar. Dengan penuh dendam, ia bersumpah akan membalas kematian mereka. Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan tenang sebelum Muhammad dan pengikutnya hancur. Namun, tidak hanya Hindun. Hampir semua pemimpin Quraisy bersumpah untuk membalas kekalahan ini. Dengan tewasnya Abu Jahal, Quraisy butuh pemimpin baru. Abu Sufyan pun mengambil alih kepemimpinan. Berbeda dengan Abu Jahal yang penuh emosi, Abu Sufyan lebih cerdik dan strategis. Abu Sufyan berkata, kita tidak bisa membiarkan Muhammad semakin kuat. Kita harus menyiapkan pasukan yang jauh lebih besar. Dan untuk itu, kita butuh banyak harta. Abu Sufyan pun mengumpulkan dana dari seluruh Quraisy. Semua keuntungan dagang yang didapat dari kafilah Quraisy setelah Perang Badar digunakan untuk membiayai perang balas dendam. Salah satu pemuka Quraisy berkata, kita harus membalas. Kita tidak boleh kalah lagi dari Muhammad. Quraisy mulai menyiapkan pasukan yang lebih besar. Mereka mengumpulkan ribuan pasukan, melatih mereka, dan menyiapkan strategi baru untuk menyerang Madinah. Tidak hanya kaum laki-laki, para wanita Mekah juga ingin balas dendam. 100 wanita Quraisy, dipimpin oleh Hindun binti Utbah, bersumpah akan ikut dalam perang. Mereka bertekad akan memberikan semangat kepada pasukan Quraisy dan menghina mereka jika ada yang takut atau mundur. Hindun berkata dengan penuh semangat, kita tidak akan menangisi orang yang mati di Badar. Kita akan membalas mereka di perang berikutnya. Setahun setelah kekalahan di Badar, Quraisy akhirnya siap membalas dendam. Kali ini, mereka tidak main-main, mereka akan memerangi kaum muslimin lagi. Perang itu dikenal dengan Perang Uhud. Dan inilah awal dari dendam besar Quraisy kepada umat Islam. 3.000 pasukan dikerahkan. Lengkap dengan 200 pasukan berkuda, 700 prajurit bersenjata lengkap, dan 100 wanita Quraisy yang ikut serta untuk menyemangati pasukan. Hindun berteriak, balaskan kematian ayah dan saudara-saudaraku. Hancurkan Muhammad dan pengikutnya. Pasukan Quraisy bergerak menuju Madinah dengan semangat membara. Mereka ingin memastikan bahwa kali ini, mereka akan menang. Kabar pergerakan Quraisy sampai ke Madinah. Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah bertanya, apakah kita bertahan di dalam Madinah atau keluar menghadapi mereka di luar kota? Beberapa sahabat senior menyarankan bertahan di Madinah. Tapi, mayoritas sahabat muda yang penuh semangat ingin keluar dan bertempur di medan terbuka. Wahai Rasulullah, di Badar kita menang meski jumlah kita sedikit. Kali ini, kita harus melawan mereka di luar Madinah. Kata salah satu sahabat muda melihat semangat mereka. Rasulullah pun memutuskan bertempur di luar kota, tepatnya di kaki Gunung Uhud. Namun, dalam perjalanan ke Uhud, terjadi pengkhianatan. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang munafik, menarik kembali 300 pasukannya dengan alasan bahwa perang ini adalah keputusan yang salah. Mereka telah mengkhianati kita. Tapi kita akan tetap maju bersama Rasulullah. Kata seorang sahabat pasukan muslim kini hanya tersisa 700 orang. Menghadapi 3.000 pasukan Quraisy yang lebih kuat. Rasulullah memberi perintah, gunung ini, Jabal Rumat, adalah kunci kemenangan kita. 50 pemanah harus berjaga di sini. Jangan tinggalkan tempat ini, apapun yang terjadi. Pasukan pemanah ini adalah pertahanan utama umat Islam. Jika mereka tetap di posisinya, pasukan Quraisy tidak akan bisa mengepung dari belakang. Walnya, pasukan muslim berhasil menguasai pertempuran. Para sahabat bertarung dengan gagah berani. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, maju menerjang musuh tanpa takut. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat lainnya bertempur dengan penuh semangat. Pasukan Quraisy mulai mundur. Umat Islam hampir menang. Melihat pasukan Quraisy mulai mundur, beberapa pemanah di Bukit Uhud mulai ragu. Seorang pemanah berkata pasukan Quraisy sudah kalah. Mari kita turun dan mengambil harta rampasan. Tidak. Rasulullah melarang kita meninggalkan tempat ini. Kata pemimpin dari grup pemanah, tapi sayangnya, sebagian besar pemanah tetap turun. Dan ini adalah kesalahan fatal.
Komandan pasukan kaum Quraisy Khalid bin Walid berteriak, serang mereka dari belakang. Situasi berubah drastis. Pasukan Quraisy bangkit kembali, menyerang dari depan dan belakang. Banyak sahabat yang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid oleh tombak Wahsy, seorang budak yang diperintahkan Hindun. Perang Uhud berakhir dengan kekalahan bagi umat Islam. 70 sahabat gugur, Rasulullah terluka. Rasulullah berkata, "Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Perang Uhud menjadi pelajaran penting bagi umat Islam. Kesalahan kecil bisa berakibat besar. Namun, meskipun kalah secara strategi, semangat Islam tetap tak tergoyahkan. Gimana menurut kalian teman-teman? Apa pelajaran terbesar dari Perang Uhud? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.